Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurma Putranto, saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tahun 2020, NIM 202005101004. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dalam mata kuliah pengantar diplomasi untuk membuat sebuah materi atau memaparkan sebuah materi dengan judul Sister City antara Jakarta dan Rotterdam untuk mengatasi permasalahan banjir. Sister City merupakan anak kerjasama dari para diplomasi. Lalu sebelum itu mari kita mengetahui dulu apa itu para diplomasi. Para diplomasi merupakan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten atau kota. Secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas substat atau pemerintah regional atau pemda dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Jadi itu adalah pengertian dari para diplomasi. Dalam menjalankan para diplomasi atau kerjasama luar negeri dengan pihak asing pun Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah jika ingin melaksanakan kerjasama internasional. Berdasarkan peraturan menteri tersebut ditetapkan bahwasanya pertama, kerjasama internasional hanya dapat dilakukan dengan negara atau pemerintah yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. Kedua, isi atau substansi kerjasama luar negeri harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketiga, kerjasama internasional harus disetujui oleh DPRD yang secara formal mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Keempat, kerjasama dengan pihak luar negeri oleh pemerintah daerah tidak boleh mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kelima, kerjasama dengan pihak asing tidak mengarah pada campur tangan aktor internasional ke dalam urusan atau yurisdiksi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Keenam, kerjasama dengan pihak asing hendaknya dilandaskan pada asas persamaan hak dan kedudukan serta saling menguntungkan dengan sikap saling menghormati. Lalu yang ketujuh, kerjasama dengan pihak asing harus ditujukan untuk mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan pemberdayaan rakyat di daerah. Lalu adapun cakupan aktivitas para diplomasi pemerintah RI yang telah berlaku dalam dua kerjasama. Yang pertama, kerjasama daerah dengan daerah luar negeri atau biasa disingkat atau dikenal dengan KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Yang kedua, ada kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri adalah usaha persamaan yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Lalu kita menuju ke konsep Sister City. Apa itu konsep Sister City? Sister City merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemerintah atau kota atau daerah dalam kegiatan para diplomasi. Sister City merupakan bentuk dari kerjasama yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang di antara kedua kota berbeda negara. Pemahaman terhadap Sister City harus dikarakteristikkan sebagai upaya timbal balik antar kota yang bekerja sama dan memberikan keuntungan bersama, dan banyak pula daerah yang telah memakai cara itu untuk melakukan para diplomasi. Salah satunya adalah ibu kota Indonesia yakni Jakarta dengan kota Rotterdam. Belanda yang bekerjasama dalam yang keduanya bekerjasama dalam menangani banjir yang ada di Jakarta. Lalu kita kenali dulu kedua kota tersebut. Yang pertama ada Jakarta atau yang sering dikenal dengan DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus ibu kota yang menjadi ibu kota Indonesia, merupakan daerah yang memiliki sifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Jakarta memiliki banyak fungsi dan peran penting, yakni sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, serta gerbang utama wisatawan mancanegara
Jakarta juga sebagai tempat kedudukan bagi lembaga pemerintahan, perwakilan negara asing, pusat perwakilan lembaga internasional, dan juga kantor-kantor badan usaha milik negara atau BUMN, serta perusahaan-perusahaan swasta dan asing. Lalu ada kota Rotterdam yang ada di Belanda. Rotterdam merupakan kota terbesar kedua di Belanda. Seperti namanya, Belanda, yang dalam bahasa Inggris yakni Nederland, yang berarti negeri berdataran rendah. Belanda adalah negara yang hampir sebagian besar wilayahnya di bawah permukaan laut. Hal ini membuat wilayah di negara Belanda rentan terhadap banjir. Salah satu banjir terbesar terjadi pada tahun 1953, mengakibatkan lebih dari 1.800 korban jiwa. Dari pengalaman buruk itu yang mendorong Belanda untuk membangun megaproyek Delta Works, yaitu sistem pertahanan banjir sepanjang Laut Utara yang terdiri dari 13 bendungan raksasa untuk menghalau masuknya air laut ke daratan. Dalam kerjasama tersebut tidak dilalui karena kebetulan saja. Sebenarnya kerjasama tersebut dilalui karena adanya kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut adalah yang pertama, persamaan kedudukan dan status administrasi. Dalam MOU perjanjian kerjasama ini dari pihak Jakarta ditandatangani oleh Gubernur Jakarta, sedangkan Rotterdam ditandatangani oleh wali kotanya, wali kota Rotterdam. Hal ini disebabkan karena Jakarta dikepalai oleh seorang gubernur, bukan wali kota. Wilayah Jakarta tidak terbagi menjadi kota madya, tetapi terbagi menjadi kota administrasi. Lalu kesamaan besaran dan fungsi. Besaran dan fungsi di sini diartikan luas wilayah, sedangkan fungsi diartikan sebagai yang dijalankan oleh suatu daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kota Jakarta memiliki daerah yang luas karena Jakarta merupakan daerah yang dikhususkan sebagai ibu kota negara. Selain itu, kota Jakarta merupakan pusat perekonomian di Indonesia, sama halnya dengan kota Rotterdam yang merupakan kota terbesar kedua di Belanda setelah Amsterdam dan merupakan kota terbesar di Provinsi Holland Selatan. Kota Rotterdam juga merupakan pusat perekonomian di negara Belanda karena memiliki pelabuhan terbesar di Eropa. Kesamaan karakteristik. Yang ketiga ada persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik di antara keduanya adalah secara topografi, kedua kota tersebut berada di bawah permukaan laut. Bahkan Rotterdam lebih rendah permukaan tanahnya dibandingkan dengan Jakarta. Kedua kota tersebut dikelilingi oleh banyak sungai, penurunan permukaan tanah, serta anomali perubahan iklim sehingga terjadi perubahan cuaca. 4. Kesamaan permasalahan. Dalam pengelolaan air, Rotterdam memiliki masalah yang tidak jauh berbeda dengan Jakarta dalam konteks perubahan iklim, yaitu meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan mencairnya glacier di pergunungan Alpen, sehingga menaiknya debit sungai di Belanda. Menurunnya permukaan tanah, wilayah Rotterdam diperkirakan berada pada 5 meter di bawah permukaan air laut, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya banjir besar pada tahun 1953 yang mengakibatkan banyak kerugian. Menurunnya permukaan tanah dan genangan air yang disebabkan oleh pasang air laut. Ya, terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan saya tadi, yaitu para diplomasi berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara. Diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang luas, dan regional tidak memiliki perintah yang berdaulat yang dapat meletakkan definisi mereka tentang kepentingan nasional. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara, dan bahwa politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lalu permasalahan banjir tidak sepenuhnya dapat dihindari, namun dampaknya dapat ditimbulkan oleh banjir dapat dikurangi dengan melakukan berbagai upaya pencegahan. Beberapa upaya pencegahan yang disaring oleh Rotterdam kepada kerjasama ini adalah berbagai kegiatan dengan dua proyek komponen, yaitu capacity building dan operation and maintenance. Periode kerjasama Sister City antara Jakarta Rotterdam tahun 2008 hingga 2010 telah selesai. Namun banjir di Jakarta masih terus terjadi. Jakarta perlu melakukan upaya lainnya untuk menangani permasalahan banjir. Dan diperlukan peran serta masyarakat yang dalam menangani banjir. Walaupun kemitraan Jakarta dan Rotterdam merupakan salah satu kemitraan yang paling aktif yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kerjasama Sister City, menurut saya kerjasama Sister City ini perlu dipertahankan dan dipelajari, karena kerjasama ini dapat menjadi contoh untuk kota-kota yang lain agar mencapai standar yang serupa atau bahkan lebih.
Kesuksesan kerjasama Jakarta dan Rotterdam tidak lepas dari adanya ketertarikan dengan proyek strategis nasional. Adanya mekanisme MOE yang dilaksanakan tiap 2 tahun yang memberikan arahan dan evaluasi terhadap kerjasama tersebut. Peranan aktif kedua kedutaan besar kedutaan besar kerajaan Belanda di Jakarta, Nufik Neso, pihak-pihak swasta yang ada dan masyarakat yang terlibat dalam program DUTEP, dan koordinasi yang lancar antara pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah kota Rotterdam. Baik, menurut saya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang belum dipahami, mungkin bisa disimpan pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.